Halo Tribuners, selamat siang. Anda menyaksikan live update spesial Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 bersama saya, Ratu Sejati. Sejumlah informasi seputar PON 20 akan Ratu sampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter yang saat ini tengah berada di Papua. Untuk itu Tribuners, inilah live update spesial PON 20 selengkapnya untuk Anda. Baik, untuk informasi pertama setelah pertandingan libur 1 hari, hari ini pertandingan voli indoor putra-putri kembali dilanjutkan. Ada Jawa Barat versus Jawa Timur. Sementara di sektor putra ada Sulawesi Utara versus Jabar, dan ada Sumatera Utara versus Jawa Tengah. Dan ada pun info tambahan yang barusan saya dapatkan adalah di mana Papua berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 atas DKI Jakarta, dan pertandingan baru saja usai, dan saya juga telah berbincang-bincang dengan pelatih DKI Jakarta atas kekalahan timnya, di mana kekalahan timnya memang di mana tim DKI Jakarta cukup mengejutkan, bisa kalah dari tuan rumah. Namun hal ini bisa dimaklumi karena salah satu toser dari DKI Jakarta yang bernama Milenia Gumilar yang bernomor punggung 1 sedang tengah cedera maksud saya, sehingga permainan dari DKI Jakarta terlihat sangat monoton. Namun hal ini membuat DKI Jakarta masih membuka peluang untuk meraih medali di voli indoor putri PON Papua karena berstatus sebagai runner-up di Pool W. Kemudian Jawa Barat di sektor putra juga berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Sulawesi Utara. Dan saya juga berbincang-bincang dengan dua atlet dari Jawa Barat, yaitu toser dari Jawa Barat, Jansen, di mana raihan positif ini memang cukup membuat mereka meraih poin maksimal di Pool B. Dan ini menjadi salah satu motivasi ataupun bekal positif bagi mereka untuk menatap babak semifinal nantinya serta melawan tuan rumah Papua. Dan juga saya juga mewawancarai Dimas, salah satu pevoli Jawa Barat yang juga pevoli nasional, di mana hal senada juga diutarakan oleh Dimas bahwa ini menjadi modal positif bagi mereka melawan Papua, meskipun mereka telah meraih 2 kemenangan di Pool B, namun untuk melawan Papua mereka akan tetap mencoba untuk bermain maksimal. Begitu juga dengan sang pelatih yang mengatakan bahwa mereka akan tetap berupaya untuk meraih 3 kemenangan langsung di Pool B, kemudian langsung menatap babak semifinal. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, Robson Zani tadi sudah disebutkan hasilnya juga sudah keluar begitu, kemudian boleh dijelaskan mungkin untuk babak semifinal akan digelar kapan dan di mana, apakah lokasinya masih akan sama, kemudian untuk peluang peluang dari masing-masing tim yang masuk ke semifinal seperti apa? Ya, terima kasih rekan Siska. Kalau bicara memang peluang, nanti babak penyisihan juga akan terus berlangsung. Nanti babak semifinal nanti akan berlangsung di tanggal 6 Oktober nanti, 4 besar. Dan kemudian untuk tempatnya akan tetap di venue indoor Koya Koso. Kemudian untuk bicara peluang, saat ini yang telah memastikan diri untuk lolos yaitu Jawa Barat di sektor putra, kemudian ada DKI Jakarta di sektor putri. Namun babak penyisihan ini akan terus berlanjut, dan di Pool A sendiri untuk sektor putra ranking pertamanya itu adalah Jawa Barat, kemudian Papua Barat, kemudian Papua, dan seterusnya Sulawesi Utara. Dan di Pool B ada Jawa Timur, kemudian ada Sumatera Utara dan Jawa Tengah serta DKI Jakarta. Sedangkan untuk peringkat di Pool B, Jawa Timur memimpin sementara di peringkat pertama, disusul oleh DKI Jakarta, lalu Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara. Kemudian di sektor putri, di Pool W itu ada Papua yang baru saja meraih kemenangan telak atas DKI Jakarta. Kemudian ada juga DKI Jakarta, ada juga Sulawesi Utara. Di Pool W ini hanya ada 3 provinsi, rekan Ratu. Sehingga yang memastikan diri untuk maju ke babak selanjutnya yaitu DKI Jakarta sebagai runner-up, dan kemungkinan besar ada Papua sebagai peringkat nomor 1-nya. Kemudian di Pool X saat ini tengah berlangsung pertandingan antara
antara Jawa Barat melawan Jawa Timur di sektor putri, di mana di Pool X ini sendiri ada Jawa Tengah di peringkat pertama, kemudian ada Jawa Barat di peringkat kedua, dan ada Papua Barat di peringkat ketiga, serta Jawa Timur di peringkat terakhir. Dan Jawa Tengah saat ini memang di peringkat pertama membuka peluang untuk maju ke babak selanjutnya, dan kita masih menantikan pertandingan antara Jawa Barat saat ini yang menghadapi Jawa Timur, di mana Jawa Barat juga memang dihuni oleh banyak pemain-pemain yang pro liga juga. Jadi kemungkinan besar mereka akan memenangkan pertandingan ini. Namun kita akan menantikan update selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih Robson Zeni atas informasinya hari ini. Saya tunggu untuk update klasemennya nanti ya. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya Tribuners, pembukaan acara Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua ini mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk satu di antaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, event 4 tahunan Pekan Olahraga Nasional 20 saat ini digelar di Papua. Pembukaan telah dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021 di Stadion Lukas NMB. Untuk mengetahui seperti apa respon dari Ganjar saat menyaksikan pembukaan event ini, sudah ada Calvin Erari di sana. Halo, selamat siang Calvin. Halo, selamat sore waktu Indonesia Timur, dan juga selamat siang waktu Indonesia Barat, dan juga pada Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Calvin, sebelum ketanggapan Ganjar soal acara pembukaan PON 20, boleh digambarkan seperti apa suasana semalam saat pembukaan dilakukan, Calvin? Sama Lukas NMB, ya budaya, tarian-tarian budaya asli Papua, dan juga kemudian dalam event pembukaan event Pekan Olahraga ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat-pejabat dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, yang salah satunya seperti dari Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, kemudian juga di samping di sisi itu juga dihadiri juga dengan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana kehadiran Presiden juga disambut oleh masyarakat Papua yang mau memberikan waktu untuk membuka event Pekan Olahraga Nasional tersebut. Demikian, Ratu. Baik, kemudian Calvin, ada pertunjukan apa saja dalam acara pembukaan semalam? Boleh dijelaskan? Baik, Ratu. Salah satunya pertunjukan yang menjadi sorotan dan menjadi semua pandangan masyarakat yang hadir dalam pembukaan event Pekan Olahraga ini, yaitu pertunjukan Bapak Presiden Joko Widodo yang sedang bermain bola di lapangan Stadion Lukas NMB, di mana Pekan Olahraga Nasional ini. Dan pertunjukan itu membuat seluruh pengunjung, bahkan penonton. Halo? Indonesia yang langsung membuka event Pekan Olahraga ini dengan pertunjukan bermain bola kaki. Demikian, Ratu. Lalu mengenai tanggapan Ganjar atas pembukaan PON 20 Papua, bisa dijelaskan, Calvin? Baik, Ratu. Terkait tanggapan Gubernur Jawa Tengah ini, Ganjar, setelah melihat pembukaan event Pekan Olahraga ini, Ganjar cukup terharu dengan semua pelaksanaan event pembukaan event olahraga tersebut. Karena Ganjar mengatakan bahwa event-event tersebut ini biasanya dilaksanakan di kota-kota besar. Namun kali ini di event Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 ini dilaksanakan di ujung timur Indonesia, yaitu di Papua, dan ini menjadi sejarah bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk dunia olahraga, yang bisa dilaksanakan di ujung timur Indonesia. Demikian, Ratu. Lalu saat menyaksikan pembukaan PON 20, Ganjar ditemani siapa saja, Calvin? Baik, Ratu. Pada saat itu yang saya melihat di lapangan, pada saat itu Ganjar ditemani oleh sang istrinya, di mana menemani Ganjar dari mulai event ini, proses pelaksanaan tersebut mulai berlangsung hingga selesai. Demikian, Ratu.
Baik, terima kasih Calvin atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Luar biasa, mengharukan karena ini dilaksanakan di tanah Papua. Perayaan yang biasanya hanya di kota besar, di ibu kota negara, tapi ini meriah sekali di Papua dengan teknologi yang sangat tinggi. Anak bangsa kita membanggakan, dan terharu. Siapa ini? Baik, Tribuners, seperti kita ketahui, gelaran PON 20 Oktober 2021 atau semalam. Event 4 tahunan ini tentunya sekarang semakin semarak dan masyarakat juga semakin antusias. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap pernak-pernik khas Papua yang dijual di sekitar lokasi sebagai oleh-oleh. Untuk melihat seperti apa antusiasme masyarakat di sana, sudah ada Aldi Bimantara yang akan melaporkan. Halo, selamat siang, Adi. Ya, selamat siang Ratu dan juga Tribuners dari seluruh penjuru tanah air. Kembali lagi saya Aldi Bimantara, jurnalis tribunpapua.com melaporkan dari Jayapura, Papua. Ratu dan juga Tribuners, izinkan saya mengucapkan salam selamat datang dari Papua. Wow. Semoga Anda juga Tribuners bisa merasakan nuansa kesemarakan Pekan Olahraga Nasional yang baru saja dibuka tadi malam oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, Ratu dan juga Tribuners, Pekan Olahraga Nasional ke-20 telah resmi dibuka semalam pada Sabtu 2 Oktober 2021. Semarak event 4 tahunan itu terlihat juga dari antusias para pemburu oleh-oleh nih. Berdasarkan pantauan saya, Ratu dan juga Tribuners, pada pagi tadi, Minggu 3 Oktober 2021, di depan Stadion Lukas NMB Sentani, masyarakat dan juga para kontingen PON terpantau hilir mudik membeli pernak-pernik khas Pekan Olahraga Nasional. Ratu dan juga Tribuners, adapun barang dagangan yang dijajakan juga bervariasi mulai dari kaos hingga tas noken. Harga yang dibanderol juga bervariasi dan terjangkau bagi semuanya karena ini memang merupakan bentuk kesemarakan dari masyarakat Papua, khususnya para pedagang di area sekitar Stadion Utama Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura. Ratu. Baik, Aldi, kemudian berdasarkan pantauan Anda di lapangan, boleh disebutkan kontingen mana saja yang mulai mencari oleh-oleh di depan Stadion Lukas NMB Sentani. Silakan, Aldi. Iya Ratu, memang berdasarkan pantauan saya di depan Stadion Utama Lukas NMB, ada beberapa kontingen nih yang mencari oleh-oleh di lokasi tersebut, yakni kontingen asal Bali, Provinsi Aceh, dan juga Jawa Barat. Memang terlihat dari baju yang mereka kenakan begitu saat saya meliput di sana. Saya juga tadi mewawancarai salah satu dari mereka dan dikatakan tujuan mereka datang di depan Stadion Utama Lukas NMB yang menjadi pusat oleh-oleh khas Pekan Olahraga Nasional ini untuk mencari oleh-oleh ataupun cenderamata dan souvenir agar dapat dibawa pulang nantinya ke daerah masing-masing saat Pekan Olahraga Nasional telah usai. Ratu. Baik, Aldi, lalu bisa Anda sebutkan ada apa saja item ataupun oleh-oleh maupun cenderamata yang dijual di sana, termasuk yang mungkin yang saat ini Aldi gunakan ya? Apakah juga dijual di lokasi itu? Silahkan, Aldi. Baik, benar sekali Ratu dan juga Tribuners. Berdasarkan pantauan saya di lapangan, memang item-item atau barang-barang nih yang dijajakan di depan Stadion Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura. Ada baju kaos, kemeja khas Pekan Olahraga Nasional, tas noken Papua, gantungan kunci, dan juga termasuk mahkota Papua yang saya kenakan saat ini, Ratu dan juga Tribuners. Dan Ratu dan Tribuners, sekedar diketahui harga yang dibanderol juga nih bervariasi, khususnya untuk baju kaos Pekan Olahraga Nasional mulai dibanderol dengan harga Rp75.000 hingga Rp110.000 tergantung ukurannya. Kemudian tas noken juga dibanderol dengan harga Rp150.000 sampai Rp200.000. Namun untuk noken asli memang dijual dengan harga Rp300.000
membeli. Ratu dari Jayapura, Papua, untuk sementara saya kembali ke Anda. Salam Torang Bisa. Yeay. Ya, terima kasih Aldi melakukan wawancara dengan penjual noken asal Kabupaten Tolikara, Mary Anijigwa. Berikut liputannya untuk Anda. Penjual noken Mary Anijigwa, kita dari Kabupaten Tolikara datang untuk jual, siapkan noken, datang jual sudah 3 hari. 3 hari itu kita jual sudah lebih 11 juta, dan selanjutnya hari ini juga kita masih menjual itu pun dari teman-teman dari di luar Papua, dalam Papua, kenang-kenangan noken adat, noken kayu, yang ada noken bahan dari pabrik, dan kita buat kecil dan besar. Yang besar untuk gantung di rumah, yang kecil untuk pegang, ada isi HP, lompet, bawa oleh-oleh. Dan kita jual seperti itu, dan sampai tanggal 15 selesai kita penjualnya noken, kita pulang. Yang paling ramai, yang unik, yang beli ramai itu noken kulit kayu asli. Yang itu yang pelaris habis duluan. Siap. Selama sukses tahun 2021. Baik Tribuners, setelah ini masih akan ada informasi lainnya seputar Pekan Olahraga Nasional ataupun 20. Namun kita jeda sejenak, tetap bersama kami. Ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Tribuners, Ratu Sejati masih menemani Anda di live update spesial Pekan Olahraga Nasional atau PON 20. Hari ini Minggu 3 Oktober 2021 pertandingan cabang olahraga Taekwondo memasuki hari ketiga penyelenggaraannya di PON 20. Pertandingan sudah dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur di GOR Politeknik Penerbangan Kayu Bata, Kota Jayapura. Ada tamu istimewa yang hadir dalam pertandingan ini, Tribuners. Tamu itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Untuk itu, sudah ada Wahyu dari Tribun Jakarta yang akan melaporkan langsung dari Papua. Halo, selamat siang Wahyu. Halo Wahyu. Baik Wahyu. Bisa dijelaskan bagaimana tanggapan Ganjar melihat penampilan atlet Jawa Tengah di cabur Taekwondo, Wahyu?
Wahyu, selamat siang. Bisa mendengar suara kami? Baik, Tribuners, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan sinyal dengan Wahyu. Sekarang kami sudah terhubung lagi. Wahyu, selamat siang. Halo Wahyu. Baik. Kami mendengar masih putus-putus. Halo, selamat siang Wahyu. Baik. Baik, Tribuners, sepertinya. Halo, selamat siang Ratu. Iya. Oke. Siang. Wahyu, boleh dijelaskan bagaimana tanggapan Ganjar Pranowo melihat penampilan atlet Jawa Tengah di cabang olahraga taekwondo? Silakan Wahyu. Halo? Halo Wahyu? Baik, Tribuners, sepertinya kami mengalami gangguan sinyal lagi dengan Wahyu. Lalu kita beralih ke informasi selanjutnya. Bila saat ini Anda berada di Papua untuk keperluan gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON 20, tak lengkap rasanya bila tidak jalan-jalan, terlebih untuk menikmati wisata alam di Papua. Pesona keindahan Papua sudah tidak diragukan lagi ya, Tribuners. Bahkan sampai ada istilah Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Saya akan membawa Anda untuk pergi ke Bukit Jayapura City, Tribuners. Tempat ini berada di ketinggian sehingga dapat melihat pemandangan alam Papua yang sangat menakjubkan. Agar bisa melihatnya lebih jelas, sudah ada Radif dari Tribun Video di sana. Halo, selamat sore, Radif. Halo Ratu. Baik, Radif, boleh digambarkan seperti apa Bukit Jayapura City ini dan pemandangan apa saja sih yang bisa kita nikmati dari bukit ini? Silakan, Radif. Baik Ratu, terkait dengan kawasan wisata Bukit Jayapura City ini, jika ditanya bagaimana suasana di sana, pasti yang pertama adalah sejuk ya. Puncak Mancar Polimak atau Puncak Jayapura City ini menjadi salah satu destinasi wisata untuk melihat panorama Jayapura dan Samudra Pasifik dari ketinggian. Sejauh mata memandang tampak wilayah pelabuhan hingga pusat kota Jayapura. Lalu Bukit Jayapura City ini merupakan satu di antara tempat wisata yang sering dijadikan lokasi bersantai bagi warga kota Jayapura. Begitu Ratu. Baik, Radif, kemudian untuk bisa ke Bukit Jayapura Papua ini, bagaimana aksesnya? Boleh dijelaskan, Radif? Baik, untuk aksesnya memang kondisi jalan sudah beraspal dan terpantau tidak ada lubang sama sekali, begitu Ratu. Dan tak hanya itu, wisatawan juga perlu waspada dan hati-hati karena medannya yang menanjak dan berkelok-kelok.
Lalu untuk jarak tempuh dari pusat kota Jayapura menuju Bukit Jayapura City memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Kembali Ratu. Kemudian untuk bisa menikmati sejuknya Bukit Jayapura beserta keindahan alam yang ditawarkan, Radif, berapa harga tiket yang perlu kita bayarkan? Dan untuk jam operasionalnya juga boleh dijelaskan. Silakan Radif. Kemarin saya mendatangi Jayapura City. Itu jam operasional Bukit ini sesuai jam kantor, yakni sekitar pukul 8 pagi hingga malam hari. Dan juga Ratu, untuk masuk tidak dikenakan biaya, hanya ada biaya parkir motor atau mobil sebesar Rp5.000. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Radif atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dari Bukit Jayapura, Papua, Ratu masih akan membawa Anda Tribuners untuk menikmati eloknya alam Papua. Saya akan membawa Anda ke sebuah lokasi bernama Bukit Teletubbies yang berada di Kabupaten Jayapura. Katanya Tribuners, lokasi ini sangat indah dengan pemandangan alam bukit dan juga danau. Agar lebih lengkap, sudah ada Abdul Majid dari Tribunnews di sana. Halo, selamat sore, Majid. Selamat sore, Ratu. Baik, Majid, boleh dideskripsikan seperti apa indahnya Bukit Teletubbies ini? Silahkan. Iya, Ratu. Gelaran Pekan Olahraga Nasional yang 20 di Papua ini memang membuat sektor di tanah Papua ini. Salah satunya sektor wisata, dan hal yang tidak jauh, wisata tidak jauh dari kota Jayapura itu ada namanya Bukit Teletubbies. Di situ sekitar tidak jauh dari bandara. Ketika kita sampai sana, kita bisa melihat perbukitan indah dengan rerumputannya dan disempurnakan oleh danau Sentani yang ada di sana. Ketika di sana kita juga bisa bersuap foto, berfotoria, dan banyak sekali yang bisa dilakukan untuk melihat suasana wisata alam yang sangat bagus di sana. Baik, lalu Majid, untuk selain pemandangan, ada apa saja di Bukit Teletubbies ini? Ya. Selama tadi pagi saya mengunjungi Bukit Teletubbies, memang dari petugas sekitar mengatakan selama ada pagelaran PON, setiap sorenya itu dipenuhi atau didatangi dari beberapa kontingen, ada atlet juga yang datang ke situ untuk mereka melihat pemandangan dan menaiki ke atas. Di sana juga kita bisa, selain pemandangan, kita juga bisa melihat ada makanan-makanan khas dari Papua yang disajikan, dan juga hasil bumi dari Papua juga, dan ada oleh-oleh yang bisa dibawa dari sana, bisa dibeli dari sana. Pikir Ratu. Baik, kemudian Majid, bagaimana keadaan di Bukit Teletubbies saat PON Papua ini diadakan? Apakah memang semakin ramai dari biasanya atau seperti apa? Ya, akhirnya memang hadirnya PON itu membuat wisata di Bukit Teletubbies ini terbilang ramai, terutama pada waktu siang hari ya, karena kalau untuk siang hari itu cuaca panas, kita harus menaiki beberapa bukit, hingga ketika di atas bukit kita bisa melihat panorama yang begitu sangat indah di atas. Dan untuk memasuki wilayah atau tempat destinasi Teletubbies cukup membayar parkiran saja. Kalau tidak salah, mobil itu hanya membayar sebesar 20.000, dan untuk orangnya bisa masuk ke dalam. Baik, untuk akses menuju ke lokasi ini, ke Bukit Teletubbies, bisa dijelaskan apakah aksesnya sulit atau cukup mudah, dan butuh waktu berapa lama dari pusat kota untuk bisa mencapai ke Bukit Teletubbies ini? Silakan Majid. Ya, kalau untuk akses jalanan itu sangat mudah ya. Untuk jalan sendiri, kalau dari kota Jayapura itu sekitar 1 jam 40 menit atau 1 jam setengah, tergantung si macet atau tidak. Tapi kalau normal 1 jam 40 menit dari Jayapura mengarah ke bandara. Sedangkan dari Bandara Sentani sendiri hingga ke kiri keluar itu sekitar 20 menit, dan aksesnya jalan juga sangat bagus ya. Jadi untuk ke sana, untuk mungkin tim dari kontingen dari PON sendiri mudah kalau untuk akses ke sana. Baik, terima kasih Majid atas informasinya hari ini. Demikian, Ratu. Ya, terima kasih Majid. Dan Tribuners, tadi Majid juga sempat berbincang dengan pengunjung asal Banyuwangi, Iqbal. Berikut liputannya untuk Anda. Dari mana?
Dari Jember, Jawa Timur. Jember, Jawa Timur. Ini pertama kali atau gimana? Pertama kali, kebetulan ada PON di sini jadi Oh, sekalian. nonton PON atau ikut kontingen? Sebagai pendamping aja dari Provinsi Jawa Timur. Oh, jadi ikut kontingen. Nah, Mas Iqbal, melihat ini kan salah satu destinasi nih di Papua, di Sentania. Melihat kayak gini gimana? Super banget perjalanannya. Kalau di sini jangan siang-siang kok Pak. Matahari langsung. Tapi ketika udah lihat pemandangannya? Tapi kalau udah lihat pemandangan lupa semuanya. Capeknya hilang. Capeknya hilang, bagus ya. Sebelumnya belum pernah melihat kayak gini Belum pernah. Oke. Baru Nah, kali ini. ikut kontingen apa di sini? Nah, kebetulan saya pendamping sepak bola. Sepak bola. Provinsi Jawa Timur. Nanti pada ajak teman-teman ke sini apa udah pernah ke sini? Insya Allah saya rekom dengan video saya nanti. Oke. Dan bikin video juga nanti. Oke, siap. Mas Iqbal, Kakak. Baik Tribuners, setelah berwisata kita kembali lagi ke Stadion Lukas NMB yang menjadi venue utama PON 20 2021. Selain pedagang UMKM yang ada di sekitar lokasi, baik di dalam maupun di luar, ada pemandangan unik Tribuners. Seorang pria mengenakan pakaian adat Papua yang bernama Koteka, ini ada di sana dan siap diajak berfoto oleh para pengunjung. Selengkapnya sudah ada Sigit dari Tribun Video. Halo, selamat sore Sigit. Baik, selamat sore rekan Ratu dan juga Tribuners. Baik, Sigit boleh dijelaskan soal pria berkoteka tersebut, siapa sebenarnya, dari mana asalnya? Baik, rekan Ratu dan juga Tribuners. Diketahui venue Stadion Lukas NMB adalah salah satu venue utama yang digunakan untuk PON 20 Papua. Nah, ada pemandangan menarik di Stadion Lukas NMB. Ada seorang pria yang menggunakan pakaian adat. Dia menggunakan koteka yang jalan-jalan begitu di antara stand-stand pedagang UMKM yang otomatis membuat para pengunjung yang datang tentu saja ingin berfoto dengannya. Pantauan kami di lapangan ada kontingen asal Kalimantan Timur yang mengajak dia untuk berfoto. Demikian, Ratu. Baik, kemudian Sigit, apakah aksinya ini merupakan ide dari panitia atau memang ide pribadi? Baik, Ratu, bisa saya laporkan bahwa ide tersebut adalah pribadi dari dia. Dia bernama Ake, datang dari Wamena begitu, sengaja datang ke PON 20 Papua di Stadion Lukas NMB. Pantauan kami hanya dia saja yang mengenakan pakaian adat, pakai koteka begitu di antara ribuan pengunjung yang memakai pakaian tertutup seperti pada umumnya. Gitu, Ratu. Baik, kemudian di lokasi mana saja Ake ini biasanya berada, Sigit? Apakah memang hanya ada di Stadion Lukas NMB saja atau bagaimana? Baik, Ratu, pantauan kami di lapangan memang dia hanya terlihat di Stadion Lukas NMB saja, itu pun hanya di stadion bagian depan, jadi sekitar gerbang masuk hingga ke Stadion Akuatik. Jadi di halamannya di antara stand UMKM yang ada di situ. Iya, Ratu. Lalu tadi dikabarkan bahwa Ake ini memang berada di sana untuk bersedia untuk diajak berfoto begitu dengan pengunjung yang kebetulan lewat atau mungkin dengan kontingen yang lewat juga di depan situ. Kemudian untuk bisa berfoto dengan Ake, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pengunjung, Sigit? Baik, Ratu. Si Bapak Ake ini sengaja datang dari Wamena. Beliau datang menggunakan pesawat. Dan beliau membayar tiket yang cukup mahal untuk bisa sampai di Jayapura. Untuk itu di venue Stadion Lukas NMB, dia sangat welcome begitu dengan pengunjung yang ingin mengajaknya foto, tetapi tidak gratis, Ratu. Dia memasang tarif 100.000 untuk sekali foto. Dan kalau ada wartawan atau awak media yang ingin melakukan wawancara, beliau memasang tarif 200.000 untuk berbincang-bincang dengan beliau. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Sigit atas laporannya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di live update spesial Pekan Olahraga Nasional 20. Kami masih akan kembali lagi nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Ratu Jati dan kru yang bertugas pamit.